Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1. Suasana Villa Zimmer di Nyumhi. Saat ini sangat ramai dengan lampu-lampu yang gemerlap. Malam ini adalah malam pesta ulang tahun ke-70 kakek Zimmer, dan sekarang dipenuhi dengan banyak orang yang menghadiri acara tersebut. Semua anak dan cucu dari kakek Zimmer memberinya hadiah dan berkata dengan serempak, "Kami berharap bahwa kakek Zimmer selalu diberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang." Kakek Zimmer muncul dengan perasaan senang dan juga gembira saat ia duduk di kursinya. Lalu, kakek Zimmer menjawab, "Bagus. Kalian semua memang cukup berbakti. Aku sangat senang hari ini, jadi aku akan mengabulkan setiap keinginan kalian semua. Katakan saja apa yang kalian inginkan." Semua orang yang hadir di ruangan itu merasa gembira mendengar apa yang dikatakan kakek Zimmer. Lalu seseorang berkata, "Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut. Ini tidak mahal dan hanya lebih dari $1 juta. Kakek, aku ingin tas edisi terbatas Chanel. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, aku ingin jam tangan Rolex." Baiklah. Aku akan mengabulkan semua keinginan kalian. Kakek Zimmer memberi mereka janjinya tanpa ragu-ragu. Semua anak dan cucu kakek Zimmer yang meminta hadiah sangat gembira. Mereka semua bersorak dan hampir berlutut di lantai saking mereka sangat bahagia. Melihat ekspresi wajah mereka, kakek Zimmer juga senang. Dia merasa bersyukur. Pada saat itu, salah seorang menantu dari Zimmer, Harvey York, tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kakek, bisakah kakek membelikanku skuter? Karena dengan skuter itu, akan lebih mudah bagi saya untuk pergi dan membeli beberapa sayuran." Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer terkejut. Hampir semua orang tercengang saat mereka memandang Harvey dengan tak percaya. Apakah menantu rendahan itu sudah kehilangan akal sehatnya? Permintaan macam apa itu? Bagaimana bisa seorang menantu rendahan meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk kakek Zimmer selama pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk meminta sesuatu kepada kakek Zimmer? Dia bahkan tidak meminta apa-apa selain skuter. Apakah dia ingin mempermalukan kakek Zimmer dengan sengaja? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Nenek Zimmer memaksa cucu tertuanya untuk menikah dengan Harvey. Saat itu, Harvey adalah seorang pemuda miskin dan tidak berbeda seperti pengemis jalanan. Namun, pada hari pernikahan mereka, nenek Zimmer meninggal dunia. Sejak saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk keluarga Zimmer. Dia harus menyiapkan air bagi semua keluarga Zimmer untuk mencuci kaki mereka. Selain itu, dia juga bertugas memasak makanan untuk keluarga Zimmer. Dia memang menjalani kehidupan yang cukup menyedihkan selama berada di keluarga Zimmer. Sekarang dia memberanikan diri untuk bersuara dan meminta skuter. Menurutnya ini hari yang terbaik untuk berharap meminta sesuatu kepada kakek Zimmer. Skuter di rumahnya dicuri oleh seseorang ketika dia pergi untuk membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya pada saat itu. Karena kakek Zimmer cukup senang hari ini, Harvey merasa bahwa kakek Zimmer pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu adalah masalah kecil bagi kakek Zimmer untuk membelikan Harvey skuter. Kakek Zimmer yang awalnya muncul dengan perasaan yang cukup senang lalu tiba-tiba sekarang raut wajahnya berubah gelap. Dia melemparkan gelas dari tangannya sehingga membuat gelas tersebut hancur di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah. "Bajingan! Apakah kau datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku atau apakah kau datang hanya untuk merusak dan mempermalukanku di depan semua orang?" Istri Harvey, yang bernama Mandy Zimmer bergegas maju dan menjelaskan kepada kakek Zimmer. "Maaf kakek, Harvey mungkin tidak sadar hari ini adalah hari yang bahagia untuk kakek. Jangan marah karena dia." Mandy menyeret Harvey ke samping, kemudian sepupunya, Queen Zimmer, mencibir dan berkata, "Mandy, lihat suamimu yang tidak berguna. Kesempatan apa yang kita miliki hari ini? Ini adalah pesta ulang tahun ke-70 kakek, dan dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek, kapan dia menjadi begitu berani?" Zack Zimmer, cucu kakek Zimmer yang paling dicintai kakek Zimmer, menambahkan, "Benar, dia tidak berbudi pekerti."
Bagaimana dia bisa meminta sesuatu, padahal begitu banyak tamu di sini hari ini? Ini memalukan. Dia selalu tidak menyukai Mandy, dan sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Apa yang tidak bajingan ini lakukan? Hak apa yang dia miliki untuk tinggal di keluarga kita? Dia mempermalukan kita. Aku tahu sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana bahagia kakek. Zack menghina dengan nada sinis. Orang yang tidak berguna, kami memiliki begitu banyak pelayan di sini. Apakah kita perlu kau pergi dan membeli sayuran? Kau bahkan tidak layak untuk itu. Betapa tak tahu malu. Apakah kamu berpikir bahwa kau penting bagi kami? Queen bergumam dengan rasa tidak puas. Pergilah sekarang. Aku akan memukulmu jika kau lebih mempermalukan kami. Queen menambahkan dengan marah. Mendengarkan celaan dan tuduhan dari anggota keluarga Zimmer, Harvey secara terpaksa menundukkan kepala. Dia merasa tak berdaya dalam situasi tersebut. Namun, Harvey sadar bahwa 3 tahun yang lalu, Harvey mungkin telah kehilangan nyawanya jika nenek Zimmer tidak menyelamatkannya. Itulah mengapa dia tidak pernah mengeluh tentang melakukan tugas-tugas kasar untuk keluarga Zimmer selama 3 tahun terakhir. Saat itu, seseorang tiba di pintu dan berkata, "Kakek, manajer dari York Enterprise, Don Sander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun." Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki ruangan sambil tersenyum. York Enterprise adalah sebuah bisnis keluarga yang dimiliki oleh keluarga paling berpengaruh di South Light, yaitu keluarga York. Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk perusahaan York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan menjabat posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di Niumhi ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang yang baik. Anehnya, Don datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Zimmer. Dia memberikan hadiah kepada kakek Zimmer sambil tersenyum, dan ketika kotak hadiah itu dibuka, semua orang tercengang. Di dalam kotak tersebut terdapat selembar cek senilai $880.000. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang biasanya digunakan untuk lamaran pernikahan di Niumhi. Don dengan tulus berkata, "Kakek Zimmer, ini hadiahku untukmu. Saya datang hari ini bermaksud untuk melamar pernikahan. Saya telah mengagumi Mandy sudah cukup lama. Sekarang saya berharap dia bisa menerima lamaran saya, dan menikah dengan saya." Semua orang terkejut dengan pengumuman tersebut. Mandy adalah istri Harvey. Mengapa Don tidak memperdulikan hal itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Namun, setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu yang tidak berguna yang diadopsi. Mengapa Don harus memberinya penghormatan? Don bahkan tidak takut bahwa tindakannya akan menyakiti perasaan Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu mendadak, tetapi saya tidak tahan melihat Mandy, orang yang saya cintai, hidup dengan pria yang tidak berguna. Kakek Zimmer, saya harap Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya dengan serius, Don berkata sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik dan memberikan senyuman pada Mandy sebelum pergi tanpa pernah memperhatikan Harvey. Dia sama sekali tidak peduli tentang Harvey. Setelah Don pergi, semua orang terlibat dalam diskusi yang sengit. Mereka membicarakan kekuatan dan pengaruh Don sebagai manajer departemen di perusahaan York Enterprise. Kabarnya, satu keputusan yang dia buat dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, baik menghancurkannya atau membuatnya berkembang. Mandy sangat beruntung. Jika dia menikahi Don Sander, itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna itu. Jika mereka menikah, keluarga kami pasti akan mendapat manfaat darinya juga. Tiba-tiba, adik perempuan Mandy, Cynthia Zimmer, melangkah maju dan memberi tawaran kepada Harvey. "Harvey, apakah kamu menginginkan skuter? Jika kamu setuju untuk menceraikan saudariku, aku akan membelikanmu sepeda motor besok. Bagaimana dengan itu?" "Bagus. Usulan Cynthia luar biasa. Pria yang tidak berguna ini menginginkan skuter, dan kami akan memberikannya. Biarkan dia setuju dengan perceraian." Kakek Zimmer menatap Harvey dengan mata berkilau dan berkata, "Harvey, jika kamu setuju untuk menceraikan Mandy, saya pasti bisa memberimu lebih dari sekadar skuter. Bagaimana dengan $1 juta?" Awalnya, Harvey menundukkan kepala, tetapi kemudian dia melirik Mandy yang berada di sisinya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Kakek,
saya tidak akan pernah menceraikan Mandy. Ekspresi kakek Zimmer menjadi semakin marah. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan amarah, "Kamu anak yang tidak tahu diri. Mengapa kamu menolak tawaran yang begitu besar ini? Pergilah. Aku tidak ingin telur busuk menghadiri pesta ulang tahunku." Harvey terdiam sejenak. Dia terkejut melihat kakek Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya dan mengabaikan perasaannya. Pada saat itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa sadar dan pergi. Harvey. Mandy terlihat ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus mengejar Harvey. Namun, kakek Zimmer dengan dingin berkata, "Mandy, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku akan menolakmu dan tidak pernah mengakuimu sebagai cucuku." Mandy segera berhenti berjalan. Dia tidak pernah berharap melihat kakek Zimmer sekejam itu. Harvey segera berkata, "Tetaplah di sini." "Mandy, jangan pedulikan aku," kata Harvey kepada Mandy sebelum Mandy bisa bereaksi. Kemudian, Harvey berbalik dan pergi. Zack, saudara ipar Harvey, tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kamu berencana pulang, saudara ipar tercinta? Jangan bilang kamu akan berjalan kaki sepanjang jalan pulang. Ayo, aku punya $1. Biarkan aku membantumu supaya kamu bisa membayar ongkos naik bus." "Jangan malu untuk menerimanya," kata Zack sambil tertawa. Zack kemudian mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey, yang membuat semua anggota keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak. Meskipun Harvey menggertakkan giginya sedikit, dia tetap tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, dengan segera Harvey meninggalkan Villa Zimmer. Kemudian telepon Harvey tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan telepon lamanya dan melihat nomor kontak dengan 6 digit terakhir 8. Harvey mengerutkan kening sedikit sebelum mengklik pesan tersebut dan membacanya. "Tuan, perusahaan York sedang menghadapi masalah besar. Segeralah pulang untuk mengatasi masalah ini.